Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabarnya? Untuk kali ini kita akan mempelajari sambungan dari materi bulan kemarin, yaitu tentang pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Nah, pada kesempatan kemarin kita membahas tentang hak dan kewajiban yang tercantum dalam Pancasila. Nah, untuk kali ini kita akan membahas hak dan kewajiban warga negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Nah, kita bahas yang pertama yaitu hak dan kewajiban warga negara yang tercantum dalam pasal 26. Dalam pasal 26 itu merupakan hak untuk mendapatkan kewarganegaraan. Jadi, setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan status kewarganegaraan. Ya, apakah itu warga yang asalnya warga negara asing menjadi warga negara Indonesia ataupun warga negara Indonesia yang akan mengubah status kewarganegaraannya menjadi warga negara asing. Ya, dijelaskan dalam pasal 26 di mana yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa asing yang disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara Indonesia. Ya, tentunya ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Ya, di situ diatur bagaimana seorang warga negara asing ya mempunyai kesempatan untuk mengubah status kewarganegaraan asing menjadi status kewarganegaraan Indonesia. Dan begitu pula sebaliknya. Ya, ada ketentuan bagaimana seorang warga negara Indonesia bisa kehilangan status kewarganegaraan Indonesianya. Ya. Nah, nanti kalian akan mempelajari dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Oke. Selanjutnya dalam pasal 27 ya. Pasal 27 ayat 1 itu menjelaskan tentang persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum. Jadi semua warga negara Indonesia ya mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Ya, contohnya seorang anak pejabat ya yang melakukan pelanggaran hukum bersama dengan seorang anak yang orang tuanya bekerja biasa saja atau misalnya seorang anak pemulung kemudian mereka melakukan kesalahan yang sama maka mereka sama-sama akan mendapatkan hukuman yang sama. Jadi tidak ada keistimewaan hukum ya. Jadi tidak ada yang kebal terhadap suatu hukum. Ya. Nah, kemudian dalam kedudukan yang sama dalam pemerintahan, mau siapapun, ya, mau pekerjaannya apapun, sama-sama mempunyai kesempatan untuk menduduki jabatan di dalam pemerintahan, asalkan mempunyai suara terbanyak. Ya. Kemudian dalam pasal 27 ayat 2, yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ya, kita semua bebas mendapatkan pekerjaan apa saja asalkan halal. Ya, untuk apa kita bekerja? Untuk menghidupi, untuk mencukupi kebutuhan hidup kita, sehingga kita bisa hidup layak, tidak di bawah garis kemiskinan. Ya. Kemudian pasal 28 itu merupakan hak untuk berserikat, mengemukakan pendapat, ya, mengemukakan pendapat, kemudian punya hak juga untuk mendirikan organisasi atau kita bisa mendirikan kelompok, geng, sampai mendirikan partai politik. Itu merupakan hak yang diatur dalam pasal 28. Ya. Selanjutnya dalam pasal 29 ya, itu merupakan hak atas agama. Kita bebas memilih agama mana saja sesuai dengan keyakinan kita
ya. Nah, karena kita sudah memilih salah satu agama, maka konsekuensinya berarti kita harus melaksanakan ibadah, ya. Ibadah sebagai wujud, ya, wujud ucapan terima kasih dan wujud sebagai uh, sebagai kewajiban kita sebagai makhluk ciptaannya. Ya. Pasal 30 itu merupakan hak untuk membela negara. Jadi membela negara, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia itu bukan kewajiban dari anggota TNI atau Polri, ya, tapi juga merupakan kewajiban dari semua warga negara Indonesia dimanapun berada. Pasal 31 itu merupakan hak untuk mendapatkan pendidikan. Jadi semua warga negara Indonesia berkesempatan untuk mendapatkan pendidikan, ya. Jadi pemerintah memberikan bantuan-bantuan pendidikan, mengadakan pendidikan gratis dari SD, SMP dan SMA atau SMK dengan wajib belajar 12 tahun, ya. Berarti pemerintah harus membayar, harus membiayai pendidikan dasar tersebut, ya. Pasal 32 hak atas budaya. Jadi kita mempunyai kewajiban untuk mengembangkan budaya yang ada di Indonesia, ya. Tentu saja kebudayaan kita harus dimajukan oleh kita sendiri. Jangan sampai kebudayaan kita diambil oleh negara lain. Pasal 33 hak atas perekonomian, ya. Jadi seluruh kekayaan atas kekayaan eh, kekayaan yang ada di dalam bumi, ya, di dalam bumi Indonesia itu merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus dikembangkan, ya, oleh warga negara Indonesia. Jangan sampai diambil oleh orang lain atau oleh negara lain. Pasal 34 hak atas kesejahteraan sosial, ya, di mana fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, ya. Dalam hal ini dipelihara atau dikelola oleh dinas sosial. Oke, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.